Setelah 3 hari 2 malam saya berada di Jogja serta mengunjungi 2 candi besar di Indonesia, perjalanan saya lanjutkan kembali. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan pulang ke Jakarta. Dirasa sudah cukup berada di luar rumah selama hampir 1 minggu. Perjalanan pulang akan saya lakukan dengan Damri via jalur selatan. Ya, ini salah satu rute Damri yang saya pengen coba sejak lama. Jadi gimana perjalanannya? Kita simak videonya bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang jam 11.31 saya udah check out dari Bobo Box Malioboro. Ini saya lagi nunggu jemputan bajai ke arah Pool Damri yang ada di Banguntapan. Saya mesen bajainya dari aplikasi MaxRide. Pak Bambang ya? Bajai MaxRide di Jogja ini udah banyak banget teman-teman. Saya waktu itu nanya sama drivernya, kayaknya udah ada ratusan unit deh kalau nggak salah ingat. Pemesanannya juga mudah dari aplikasi MaxRide dan harganya juga terjangkau. Dari Malioboro ke Pool Damri kena harga 22.000 aja, mirip-mirip naik ojol. Ini kenapa saya nggak naik ojol, karena panas banget cuaca siang ini. Jadi malas banget kena sinar matahari. Oh iya, bajai ini juga bisa dipesan secara offline, bahkan bisa disewa seharian. Tinggal kalian oke-okean aja harganya sama driver. Bahkan di bajai ini ada barcode pembayaran krisnya. Oke teman-teman, jam 11.51 sudah ada di Perum Damri, Jalan Banguntapan nih, di Ring Road Timur. Ini tadi saya naik MaxRide dari Malioboro, harganya 22.000. Enak, panas gini soalnya. Tadi mau naik Gojek, cuman panas begini males, jadi naik ini aja, bajai. Affordable juga. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Oke, sekarang kita laporan dulu. Mau laporan nggak? Ke Jakarta yang PWJ atas nama Ahmad Habib Nur Fikri. Ini nomor 2 ya Kak ya? Iya. Ditunggu ya Kak, untuk keberangkatan jam 12.30. Oke. Tiketnya nggak perlu dicetak. Oke, udah laporan. Tadi katanya nggak perlu dicetak tiketnya, dari aplikasi aja. Nanti tinggal naik. Oke, kita tunggu. Saya mau sholat dulu deh di belakang. Terus di belakang juga ternyata ada kantin tuh, ada bakso dan warteg kayaknya. Mantep. Nih ruang tunggunya ada yang di dalam kalau mau dingin di dalam, terus di luar ada juga agak panas tapi dapat angin sepoi-sepoi. Terus juga ada colokan nih buat ngecas. Ada tempat duduk rokok, musola di sebelah kanan, tempat wudhunya di sebelah kiri, terus ada tempat makan juga, angkringan dan lain-lain. Saya mau sholat dulu. Oke, udah kelar sholat zuhur. Harusnya sholat Jumat cuman nggak keburu, jadi sholat zuhur diganti. Bisnya belum kelihatan sih teman-teman. Kita nunggu di sini dulu aja ya. Adem juga kok di sini. Ada angin sepoi-sepoi. Bisnya juga belum kelihatan. Nanti itu kita lewat selatan teman-teman. Jadi nggak lewat utara, lewat Bumi Ayu sampai Tegal. Kayaknya juga mampir ke Purworejo sih. Soalnya kodenya KMO Purworejo, PWO. Artinya Kemayoran Purworejo. Ntar kita lihat ya rutenya kayak gimana.
masuk jalur keberangkatan bis ke arah Lampung pakai Jetbus 1 nih, cakep banget, single class pula, asli. Mana ada yang masuk eksekutif, entah dari mana, ramai banget. Dari Lampung juga mungkin. Ini sih yang pengen saya coba nih, kayak menarik. Jam 12.34, bisnya udah masuk. Kita masuk ke dalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tas saya taruh ke bagasi. Wah. Oh, di belakang ada toilet tuh. Mantap lah, perjalanan lama soalnya 15 jam. Oke. Dapatnya double glass. Nah nih teman-teman, total kursinya ada berapa nih? 32. Di belakangnya ada toilet. Nah ini, oh enggak, ini masih dijual nih. Berarti ada 41 kursi. Gokil. Ini kelas apa ya? Saya lupa lagi. Kayaknya kelas bisnis deh. Soalnya nggak ada leg rest. Nah, fasilitasnya apa aja? Dapat 2 colokan. AC-nya dingin, masih jenis lover AC lama. Kursinya nih yang tipikal lama nih. Waduh, ada baut. Ngeri amat. Tipikal lama, cuman agak keras sih. Bahannya sih ya lumayan lah ya. Ini yang enak tuh, ininya nih, lekukannya sesuai sama postur saya. Enak. Jarak kursinya ya 1 jengkal, ngepas banget sih. Ini ada seat beltnya. Oh ya, ini bisa di reclining juga, ada tuasnya nih. Tinggal ditarik ke belakang sambil dimundurin. Kalau yang di aisle dipencet. Tek. Udah sih. Toiletnya kayaknya dikunci. Dan bisanya dipakai untuk pas jalan aja. Buang air kecil doang, nggak boleh buang air besar. Itu aja fasilitasnya. Mantap. Oh, ada CCTV. Yang jelas Damri itu anaknya itu. Oke teman-teman, jam dinding pun berkata pukul 12:39. Bis kita mulai bergerak meninggalkan Pul Damri Jogja. Ini berangkatnya telat dari jadwal yang tertera di tiket, yaitu pukul 12:30. Kalau dilihat dari tiket juga, total waktu perjalanannya adalah 15 jam. Cuman ini juga tergantung kondisi kecepatan bis serta lalu lintas selama perjalanan. Penumpang yang naik dari Pul ini baru 2 orang aja, saya dan penumpang di kursi sebelah saya. Pas beli tiket kemarin sih masih kosong ya, tapi biasanya banyak orang yang beli tiketnya dadakan. Oh ya, saya beli tiket Damri ini tarifnya 190.000, sudah termasuk servis makan. Kemungkinan kita servis makannya di Bumi Ayu, tepatnya di rumah makan Sakalibel, sekalian checkpoint dari bus Damri ini.
Muter lagi terus ya. Itu tadi ada agen bis ALS dan juga bisnya lagi parkir. Kayaknya persiapan mau berangkat. Di sebelahnya juga ada Pool Sinarjaya, bis-bis Sinarjaya termasuk SPN parkirnya di situ tuh. Nah, ini kita naikin penumpang lagi di lampu merah Dongkelan, tepatnya di Jalan Bantul. Ini kalau saya cek dari Google Maps nggak ada agen bis malam sih. Mungkin janjian kali ya sama krunya. Dan ternyata kita nggak lewat Gamping nih. Biasanya kan bis-bis Jogja Jakarta yang via selatan lewat Gamping ya. Ini kita lewat Jalan Bantul. Pertama kalinya juga nih saya lewat sini. Nah, sekarang kita udah tiba di sebuah persimpangan yang kayaknya adalah pusat dari peraktivitasan wilayah Bantul. Di sebelah kiri dan kanan ini ada Taman Diponegoro yang menjadi landmarknya wilayah Bantul. Di persimpangan ini juga mulai terlihat tata kota yang lebih rapih dari mulai bangunan dan juga pedestriannya. Tadi juga di dekat Taman Diponegoro ada masjid besarnya Bantul, namanya Masjid Agung Manunggal Bantul. Ini kita udah di jalan Serandakan. Tadi beloknya di perempatan Palbapang, cuman nggak kerekam karena sayanya microslip. Jadi nggak jauh dari Puskesmas Bantul 1 ada perempatan namanya perempatan Palbapang. Kita berbelok ke kanan ke arah barat dari situ. Nah, dari perempatan tadi kita juga lewatin terminal Palbapang, sebuah terminal yang menjadi terminus paling selatan dari rute Trans Jogja, yaitu koridor 15. Di terminal itu juga ada bangunan bekas stasiun Palbapang. Ini kita persiapan melintasi Kali Progo di atas jembatan Serandakan 2. Di sebelah kanan jembatan ini ada bekas jembatan kereta api. Ternyata dari Bantul hingga Serandakan ini banyak sekali jejak peninggalan rel kereta api. Nah, di sebelah kiri ini sepertinya ada proyek entah apa, mungkin revitalisasi bendungan kali ya. Soalnya di titik depan sana ada bendungan namanya Bendungan Serandakan. Di titik ini juga Kali Progo cukup luas bentangnya.
Akhirnya kita kembali ke jalan utama Jogja Kebumen, tepatnya di Simpang 3 Toyan. Kalau biasanya dari atau ke Jogja kita pasti ke arah kanan dari jalan ini nih. Jadi kurang lebihnya kayak begitulah jalan melewati Bantul, Palbapang dan juga Serandakan. Kalau saya cari informasi, selain Damri yang lewat jalan tadi itu ada Murni Jaya dan juga Sumber Alam. Kira-kira ada bis lainnya nggak ya yang lewat jalur tadi guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia sudah terlihat Bandara YIA, Bandara barunya Jogja menggantikan Bandara Adi Sucipto. Tapi kabarnya Adi Sucipto mau direaktivasi lagi. Kalau beneran gimana ya nasib YIA ini? Secara Adi Sucipto lebih dekat dengan pusat kota sehingga bisa menghemat biaya perjalanan. Mungkin dibatasi juga ya pergerakan di Adi Sucipto layaknya Bandara Halim. Soalnya Adi Sucipto juga bandara milik TNI AU sedari dulu. Barusan ngelewatin persimpangan yang ke arah Purworejo, tapi kita ambil kiri, berarti nggak masuk kota Purworejo nih. Kerjanya di Jakarta. Apa? Kerjanya di Jakarta. Kerja di Jakarta. Oke teman-teman, saya baru ingat kalau Pul atau stasiun Damri Purworejo itu nggak ada di pusat kotanya, tapi nggak jauh dari terminal Purworejo. Ini kita mampir dulu untuk naikin penumpang dan juga checkpoint sepertinya. Kalau mau Oke teman-teman, jam 14.44 sudah ada di
Liverpool Damri Kemayoran. Wah, ini panasnya kinclong banget. Di belakang ada garasinya Damri dan ada unit yang warna merah. Kayaknya lagi perpal. Kita di sini istirahat lama kata bapaknya. Jam 3 lebih, yang mau sholat, yang mau makan dipersilahkan. Ini bekas bis bandara nih. Kayaknya CGK deh atau Soekarno-Hatta. Ini di belakang ada unit X Transjakarta DMR 396 sama DMR 363. Terus ada lagi di belakangnya. Banyak juga yang disimpan di sini ya. Bakal dirombak nggak ya? Setelah berhenti selama 30 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan. Di sini fasilitasnya cukup lengkap. Ada ruang tunggu, musola, serta kamar mandi. Kamar mandinya ada di belakang bangunan utama. Karena waktu tunggunya tadi cukup lama, kalau teman-teman mau makan juga bisa. Tapi kalau saya perhatiin kayaknya nggak ada tempat makan. Paling angkringan-angkringan gitu. Jadi baiknya kalau naik bis ini kalian sudah makan siang dulu. Soalnya baru ketemu servis makan di Bumi Ayu nanti. Ya mungkin sekitar abis Isya lah ya sampainya. Oh ya, total penumpang saat ini ada 7 orang termasuk saya. Bang pira ta? Kopi itu gue. Enam lu kan gua 6, Mak. Tambah siji. Baik apa, Mbak? Jadi pada ambilnya dari
mau ditransfer no. Laporan tiap kabeh. Ben waras nang wong. Yang nenggak tangan ini.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pertigaan Sampang. Matahari juga sudah terbenam. Kalau lurus dari pertigaan ini akan menuju kota Cilacap. Tentunya kita akan ambil ke kanan menuju ke Aji Barang. Dari pertigaan ini kita juga berhenti kembali untuk menaikkan penumpang. Bis hari ini lebih banyak penumpang yang naik mulai dari Kutoarjo daripada dari Jogjanya sendiri. Dua, 140 dulu. Di depan ini adalah persimpangan Wangon. Kalau kita lurus ke sana akan mengarah ke Banjar, Tasikmalaya hingga ke Bandung. Sedangkan ke kiri akan menuju ke kota Cilacap dan kanan tentunya ke arah Aji Barang hingga ke Tegal. Padahal kok metu gambarnya kaya logo Damri gitu. Dashboard. Kenapa, Bang? Halo. Halo. Padahal kan lho. Dashboard metu Iso joki lho. Setelah berhenti selama 25 menit, akhirnya bis bisa berjalan kembali. Tadi sih kelihatannya nggak ada masalah apa-apa dah perasaan saya. Tiba-tiba aja bisnya menepi, terus driver satu manggilin driver kedua. Entah ada masalah apa, semoga aman aja nggak ada kendala sampai ke Kemayoran nanti. Oh ya, makasih Mas. Wah, baru bangun. Sekarang jam 21.16 udah ada di rumah makan Sakalibel. Sekarang mau ke toilet dulu. Oke teman-teman, ini tadi vouchernya kayak gini dibagiin. Tinggal tukerin aja di sana. Oh, udah ramai banget. Oke teman-teman, ini saya ngambil ayam rendang kayaknya, tempe orek sama labu, nasi, kerupuk dan teh, entah manis atau apa namanya, tawar. Tadi ada apa namanya, telur ceplok sih selain ayam. Oke, makan dulu. Oke teman-teman, kita berangkat lagi setelah istirahat untuk makan selama 34 menit. Tadi rasa makanannya ya enak-enak aja sih. Pilihan lauknya cukup banyak.
Bilik toilet di sini sangat banyak dan dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Tempat musolahnya juga luas. Oh ya, di sini tuh pemberhentian terakhirnya di Tangerang, tapi saya lupa persisnya di mana. Soalnya penumpang di sebelah saya mau turun di Pasar Kemis. Mungkin terakhir di Ciputat kali ya. Soalnya stasiun Damri yang ada di Tangerang cuma di Ciputat doang setahu saya. Itu pun Tangerang Selatan. Ya intinya kalau mau ke Tangerang dari Jogja via jalur selatan bisa nih. Oke teman-teman, kantuk nggak tertahankan, bangun-bangun udah di Cikampek. Jujur ini badan kerasa capek banget, udah ngantuk sebenarnya semenjak duduk menyentuh kursi dari Jogja. Cuman masih bisa ditahan pas masih ada matahari. Begitu malam udah nggak bisa ditahan. Setelah tertidur lagi dari Cikampek, sekarang kita sudah tiba di gerbang tol Halim 2. Bentar lagi kita tiba di Pul Damri Kemayoran. Dari gerbang tol ini kita akan mengarah ke tol Cililitan atau tol dalam kota. Biasanya bis ini akan keluar tol di sekitaran Cempaka Putih. Kayaknya nanti saya nggak langsung pulang deh, nunggu masuk subuh biar sholat di sana aja. Nah sebelum turun seperti biasa ada rangkuman perjalanan. Bis Damri Jogja via Selatan ini dikenakan tarif sebesar Rp190.000. Kelas yang didapatkan adalah eksekutif non legres. Dengan harga segitu kita udah dapat bis ber-AC, kursi yang cukup nyaman serta pas dengan lekukan badan, 2 stop kontak serta 1 kali servis makan. Harganya juga normal dengan pasar bis-bis Jogja Jakarta via jalur selatan. PO bis yang main di jalur ini tuh banyak, ada Rosalia Indah, Sinar Jaya, Agramas, Sumber Alam, Murni Jaya, dan lainnya. Kelebihan dari Damri ini adalah terminusnya ada di poolnya sendiri, jadi lebih aman dan nyaman. Apalagi poolnya dibuka 24 jam untuk penumpang. Semisal tibanya masih gelap, penumpang boleh nunggu di poolnya sampai matahari terbit. Fasilitas di poolnya juga lengkap. Nah, untuk kekurangannya adalah jenis kursi yang dipakai. Kalau nggak salah ini tuh jenis kursi lamanya Damri. Biasanya juga eksekutif Damri itu ada legresnya. Nah ini nggak ada, mirip kayak kelas bisnisnya. Malah kelas bisnis Damri apalagi yang terbaru yang pakai kursi warna biru lebih nyaman secara kampukan. Ya semoga bisa di-upgrade kursinya lah ya. Oh ya sebenarnya tadi tuh sebelum masuk Sampang ada orang bawa gitar masuk ke kabin. Dipikirnya penumpang, ternyata pengamen, terus kondisinya kayak juga lagi mabok. Sayangnya entah gimana bisa lolos sama kru dan gak ada ketegasan juga untuk diturunkan.
Setahu saya sih Damri nggak bisa ada pengamen yang masuk ya. Cuman nggak tahu juga nih di rute ini. Sayangnya juga nggak kerekam sama saya. Ya semoga ada peningkatan ketegasan lagi ya. Untuk bintang yang saya berikan berdasarkan perjalanan kali ini adalah 4 dari 5. Oke. Wah, kenalan. Oke teman-teman, jam 3.21 sudah tiba di Pul Damri Kemayoran. Wah, gokil. Udah macet-macetan, berhentinya banyak, tapi tetap tepat waktu. 15 jam perjalanan. Saya mau nunggu di sini dulu sampai pagi. Tidur bentar di sini. Ini ada yang ke Cilacap Jakarta pakai SR1, mantep banget. Oke. Oke teman-teman, ini saya nunggu subuh dulu di sini. Nanti saya pulang ke rumah naik KRL aja biar lebih murah. Kalau naik Gojek langsung bisa kena 40 ribuan dari sini ke rumah. Penumpang yang nunggu di sini banyak banget teman-teman. Semua rute bis Damri yang nurunin penumpang di sini pasti ada aja penumpang yang istirahat dulu nih. Jadi pastinya ada temennya juga dan tentu lebih aman. Oke, kalau gitu sekian dulu rangkaian perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oh iya, kalau kalian ada saran rute perjalanan atau kota bisa tulis di kolom komentar ya. Kadang saya suka bingung juga mau kemana lagi. Kalau gitu sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.